Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pertanahan yang khas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap kebijakannya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak selalu berpegang pada pembangunan fisik, tetapi juga dari praktek sehari-hari yang menghormati kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan yang mendukung hajat hidup masyarakatnya. Ini yang menjadikan Yogyakarta sebagai contoh pengelolaan ruang yang holistik dan terintegrasi, mencerminkan identitas dan nilai-nilai kedaerahannya. Di antara program yang mencerminkan kebijakan tersebut adalah Bantuan Khusus Keistimewaan atau BKK Dana Keistimewaan. Program ini digulirkan setiap tahun untuk menumbuhkan sikap kreatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat penerimanya. Program ini sudah diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten atau kota dan kelurahan. 4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang penugasan urusan keistimewaan. 5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan belanja bantuan keuangan daerah kepada pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah kelurahan. Dan yang keenam, Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kelurahan. Pada 2024, terdapat 19 program BKK Dana Keistimewaan, 12 BKK untuk pertanahan, dan 7 BKK untuk tata ruang. 9 BKK telah didistribusikan ke 4 kabupaten, 10 kapanewon atau kecamatan, 19 desa atau kelurahan, dan 533 kepala keluarga. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp21.465.237.000. Masing-masing terbagi menjadi Rp5.795.237.000 untuk pertanahan dan Rp15.670.000 untuk tata ruang. Yuk kita lihat realisasinya di lapangan. Kelurahan Catur Harjo, Sleman, berjarak kurang lebih 16 km dari pusat kota Yogyakarta. Wilayahnya seluas 741 hektar. Sebanyak 135 hektar diantaranya adalah tanah kelurahan. Kelurahan Catur Harjo terbagi dalam 14 padukuhan, dengan total penduduk mencapai 15.036 jiwa. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Catur Harjo mengajukan bantuan keuangan khusus Dana Keistimewaan Tata Kelola Pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 139 orang. BKK Dais Tata Kelola Pertanahan di Catur Harjo digunakan untuk program Integrated Farming Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kelurahan. Saya sebagai warga Kelurahan Catur Harjo merupakan salah satu penerima dana bantuan keistimewaan atau Danais sekitar kurang lebih 600 juta. Terus 600 juta itu dialokasikan ke 3 item, salah satunya di pertanian cabai, peternakan kambing, sama dengan budidaya lele. Program ini menggunakan tanah kelurahan seluas 6 hektar. Program Kelurahan Catur Harjo mencakup pembelian bibit cabai, ikan lele, dan indukan kambing. Selain itu, dibangun kandang kambing dan kolam terpal untuk budidaya ikan lele. Di sini sebagai warga Kelurahan Catur Harjo sangat berterima kasih kepada Dispertaru DIY, selanjutnya ke Panirajo Keistimewaan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono ke-10 yang telah memberikan dana bantuan keistimewaan. Mudah-mudahan harapan ini generasi muda untuk lebih giat lagi untuk berwira swasta akan mengentaskan perekonomian kemiskinan, angka kemiskinan di Kelurahan Catur Harjo. Makasih.
Kelurahan Merdikorejo terletak di utara pusat kota Yogyakarta, berjarak sekitar 23 km, memiliki luas wilayah 613 hektar, dengan 94 hektar diantaranya adalah tanah kelurahan. Kelurahan Caturharjo terbagi dalam 17 padukuhan, jumlah penduduknya mencapai 6.689 jiwa. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Merdikorejo mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 34 orang tergabung dalam kelompok tani Sari Manggala dan kelompok tani Sokma. Di tahun 2024 ini kami menerima BKK dana keistimewaan sebesar 588 juta yang dipergunakan untuk pembangunan greenhouse 1 dan greenhouse 2 serta tanaman cabai, mentimun, sama tumpang sari dengan bawang merah dan irigasi tetes. Sementara itu, mentimun seberat 6 ton pun telah dipanen pada bulan Juni lalu. Budidaya cabai, mentimun, dan melon dipilih karena sesuai dengan topologi Kelurahan Merdikorejo. Selain itu, dominasi lahan pertanian sebagai mata pencaharian menyebabkan masyarakat miskin terfokus pada sektor tersebut. Besar harapan kami dari kelompok tani, khususnya di Kelurahan Merdikorejo, untuk tahun berikutnya masih ada BKK di Kelurahan Merdikorejo. Kelurahan Pondok Rejo terletak 20 km dari pusat kota Yogyakarta, memiliki luas wilayah 329 hektar, dengan 43 hektar diantaranya adalah tanah kelurahan. Kelurahan Pondok Rejo terbagi dalam 9 padukuhan, jumlah penduduknya mencapai 6.384 jiwa. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Pondok Rejo mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 62 orang. Kelurahan Pondok Rejo melaksanakan program budidaya cabai dan peternakan domba ditambah dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan pertanian. Budidaya dan peternakan menggunakan tanah kelurahan seluas 5,5 hektar. Budidaya cabai dan peternakan domba dipilih karena sesuai dengan topologi Kelurahan Pondok Rejo. Selain itu, dominasi lahan pertanian sebagai mata pencarian menyebabkan masyarakat miskin terfokus pada sektor tersebut. Timun baby kemarin kita penanaman dan saat ini kita baru penanaman cabai rawit ori. Harapan kami bantuan ini dapat bergulir dan dipertahankan lagi sehingga bisa meningkatkan taraf petani yang ada di wilayah Pondok Rejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Glagaharjo memiliki luas wilayah 795 hektar dengan 181 hektar diantaranya merupakan tanah kelurahan. Kelurahan Glagaharjo terbagi dalam 11 padukuhan. Jaraknya sekitar 30 km dari pusat kota Yogyakarta. Jumlah penduduknya mencapai 4.058 jiwa. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Glagaharjo mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 30 orang. Kami selama ini memetik sudah 15 kali, 2 ton lebih 4. Kebetulan kambing yang berada di kandang ini berjumlah 17 yang besar, yang 16 betina, 1 jantan. Dan kebetulan sudah menghasilkan total cempe 9, diantaranya 6 jantan, 3 betina. Dan sementara ini yang masih diperah sejumlah 10 kambing. Hasil susu sudah mencapai di angka 14 sampai 16 liter per hari. Terima kasih bantuan dari Dispertaru DIY atas bantuannya. Semoga bermanfaat bagi anggota kami. Jumlah penduduk di Kelurahan Triharjo mencapai 18.268 jiwa. Kelurahan ini terbagi dalam 12 padukuhan dengan luas wilayah 575 hektar. 142 hektar diantaranya merupakan tanah kelurahan. Kelurahan ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Yogyakarta.
Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Triharjo mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 10 orang. Kelurahan Triharjo melaksanakan program budidaya cabai dan peternakan kambing. Budidaya dan peternakan menggunakan tanah kelurahan seluas 1,1 hektar. Menerima dana jumlah 328 juta yang dipergunakan untuk usaha cabai dan peternakan. BKK Dais Tata Kelola Pertanahan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan memberdayakan masyarakat miskin, serta menjaga ketahanan pangan, sehingga angka kemiskinan di Kelurahan Triharjo dapat ditekan. Kelurahan Triharjo terletak sejauh 22 km di sebelah selatan pusat kota Yogyakarta. Kelurahan yang terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul ini memiliki luas wilayah sebesar 664 hektar. Kelurahan yang terbagi menjadi 13 padukuhan ini memiliki tanah kelurahan seluas 64 hektar. Kelurahan Triharjo ditinggali oleh penduduk sebesar 9.456 jiwa. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Triharjo mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 23 orang. Tahun ini kita mencoba untuk memberdayakan warga Pokdakan atau kelompok ikan di Padukuhan Mojoworo. Kebetulan juga mayoritas adalah warga kurang mampu, sekaligus bagaimana mengembangkan kolam ikan sebagai resto ikan air tawar. Nanti pengelolaannya kita akan kerjasamakan antara BUMDesa dengan warga sekitar dan juga dari Pokdakan. Budidaya dan peternakan menggunakan tanah kelurahan seluas 0,263 hektar. Budidaya ikan dipilih sebab sudah ada kolam ikan kelompok yang dikelola warga Padukuhan Mojoworo. Akan tetapi diperlukan suatu usaha baru untuk mendukung usaha perikanan tersebut. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dispertaru Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Paniratio Pati, dan utamanya kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberikan alokasi anggaran dana keistimewaan untuk Kelurahan Triharjo. Kami menjadi saksi bahwa dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini betul-betul merantasi, migunani, dan memurakabi bagi seluruh warga masyarakat di DIY, khususnya di Kelurahan Triharjo. Kelurahan Sidoharjo memiliki luas wilayah 1.611 hektar, yang mana 208 hektar diantaranya merupakan tanah kelurahan. Kelurahan ini terbagi dalam 11 padukuhan dengan jumlah total penduduk capai 6.850 jiwa. Jarak dari pusat kota ke Kelurahan Sidoharjo sekitar 60 km. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Triharjo mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. Penanaman bawang merah di tahun ini, tahun yang ketiga, tanam yang kedua, sudah berumur 49 hari, sekitar 16 hari lagi sudah akan panen. Pengelolanya ini adalah 11 padukuhan masing-masing, berapa orang, kemudian terkumpul 89 orang itu. Dana yang dipergunakan untuk menanam berambang ini adalah BKK Danais yang jumlahnya 711 juta. Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kami kelompok itu benih, pupuk, dan NPK. Kelurahan Sidoharjo melaksanakan program budidaya bawang merah dan peternakan kambing. Budidaya dan peternakan menggunakan tanah kelurahan seluas 22,5 hektar. Budidaya bawang dan peternakan kambing dipilih karena sesuai dengan topologi Kelurahan Sidoharjo. Selain itu, dominasi lahan pertanian sebagai mata pencaharian menyebabkan masyarakat miskin terfokus pada sektor tersebut. BKK Dais Tata Kelola Pertanahan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin serta menjaga ketahanan pangan. Oleh karenanya dapat tercipta kesejahteraan dan kemakmuran. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut, petani siap untuk melaksanakan dan siap untuk manut tatanan ataupun manut SOP yang telah ditentukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekitar 25 km dari selatan pusat kota Yogyakarta, Kelurahan Giritirto terletak. Kelurahan yang berada di Kaponewan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul ini memiliki luas wilayah 1.227 hektar dengan 35,5 hektar diantaranya adalah tanah kelurahan. Kelurahan Giritirto terbagi menjadi 7 padukuhan dengan jumlah penduduk mencapai 4.213 jiwa. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Giritirto mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 33 orang. Kelurahan Giritirto melaksanakan program budidaya ikan nila dan peternakan kambing. Budidaya dan peternakan menggunakan tanah kelurahan seluas 0,4162 hektar. Budidaya ikan nila dan peternakan kambing dipilih karena tersedianya air bersih dan cadangan pakan daun yang melimpah. Dengan ketersediaan itu, maka budidaya ikan dan peternakan sangat cocok di Kelurahan Giritirto. Kelompok kami 12 orang, kebetulan kami sampai sekarang ini sudah 5 kali pemancingan. Bulan ini vakum Mas, karena kondisi air yang tidak memungkinkan lagi. Nanti kalau udah ada air, kami sebagai kelompok siap untuk penaburan ikan kembali. Untuk peternakan dan anggota kami berjumlah 21 orang. Dari BKK kami cuma dapat bantuan 9 kambing, bisa mencapai kambing sejumlah 14 ini. BKK Dais Tata Kelola Pertanahan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin serta menjaga ketahanan pangan. Oleh karenanya dapat tercipta kesejahteraan dan kemakmuran. Harapan kami semoga kelompok kami menjadi lebih besar dan berguna bagi kelompok kami. Mudah-mudahan kami bisa berkembang dengan pesat. Terima kasih. Kelurahan Kalirejo terletak di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Jarak kelurahan ini dari pusat kota Yogyakarta sekitar 45 km. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 1.336 hektar. 4,9 hektar diantaranya merupakan tanah kelurahan. Kelurahan Kalirejo terbagi dalam 9 padukuhan. Jumlah penduduknya mencapai 4.833 jiwa. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Kalirejo mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 14 orang. Kelurahan Kalirejo melaksanakan program budidaya jagung, kacang tanah, mentimun, serta ikan nila. Budidaya dan perikanan menggunakan tanah kelurahan seluas 0,8844 hektar. Pada program tersebut, kolam untuk ikan akan memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai penampungan air. Kedua, difungsikan sebagai tempat memelihara ikan. Di sini anggotanya ada 8 orang, yang di bawah 6 orang. Penanamannya jagung dan kacang. Di perikanannya nila juga 4.000 ekor, yang untuk lele 8.000 ekor, dan yang lain untuk pembelian peralatan ada water torrent, ada multivator, dan peralon. BKK Dais Tata Kelola Pertanahan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin serta menjaga ketahanan pangan. Dengan demikian, angka kemiskinan di Kelurahan Kalirejo dapat ditekan. Oleh karenanya, dapat tercipta kesejahteraan dan kemakmuran. Kelurahan Kaliagung terletak sekitar 24 km dari pusat kota Yogyakarta. Terbagi dalam 12 padukuhan, jumlah penduduknya mencapai 4.278 jiwa. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 717 hektar, dengan 28,8 hektar diantaranya merupakan tanah kelurahan. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Kaliagung mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 31 orang.
yang ada di belakang saya kemarin baru cabut bawang merah kira-kira 1 bulan, tapi cabenya sudah tumbuh dengan bagus. Dengan adanya program ini harapan kami dapat meningkatkan produktivitas petani dan kesejahteraan petani khususipun warga Dusun Jedak. Dengan demikian, angka kemiskinan di Kelurahan Kali Agung dapat ditekan. Oleh karenanya, dapat tercipta kesejahteraan dan kemakmuran. Kelurahan Kebonharjo terbagi dalam 10 padukuhan. Jumlah penduduknya mencapai 2.309 jiwa. Memiliki luas wilayah 748 hektar dengan 24,8 hektar diantaranya merupakan tanah kelurahan. Kelurahan ini terletak sekitar 30 km dari pusat kota Yogyakarta. Pada tahun 2024 ini, Kelurahan Kebonharjo mengajukan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan tata kelola pertanahan atau BKK Dais Tata Kelola Pertanahan. BKK ini dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sejumlah 27 orang. Dana keistimewaan dalam hal kegiatan tata kelola pertanahan sudah kami gunakan sampai dengan saat ini adalah untuk pembuatan penampungan air, pengolahan tanaman padi, tanaman jagung, dan tanaman cabai. Walaupun hasilnya untuk tanaman padi mengalami gagal karena hama warna coklat, dilanjutkan kami kemudian mencoba menanam jagung, akan tetapi belum maksimal. Tentunya harapan kami ke depannya kami bisa lebih memaksimalkan dengan sisa waktu yang masih ada, dan tentunya kami petani penggarap yang menerima bantuan dari BKK Dana Keistimewaan ini mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada Paniratio Keistimewaan Yogyakarta, juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya menggunakan tanah kelurahan seluas 3 hektar. Integrated farming cabai, jagung, dan padi menor dipilih karena sudah sesuai dengan topologi Kelurahan Kebonharjo. BKK Dais Tata Kelola Pertanahan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Kelurahan Kebonharjo dapat ditekan, sehingga dapat tercipta kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih.